Saiki Republik Indonesia ya. Biyen tanah Bojonegoro, biyen rajane Prabu Angling, saiki presidennya Prabu Angling Widodo. Ini ya kira-kira ya. Nah, ini mengandung kesadaran pendalaman dan harus ada analisis penghikmahan dan seterusnya antara Bojonegoro dengan Indonesia berkali-kali ya. Mulai aku berbeda dan saya kalau datang ke tempat Bu, ini perjalanan Kiai Kanjeng ke titik yang ke-4000 4146. Dan kalau Kiai Kanjeng sama saya datang suatu tempat, maka yang kami siapkan dari rumah adalah cinta kami kepada tempat yang kami datangi. Nah, caranya kayak cintanya bisa tadi ya kudu disinauni sapa sing dicintai. Maka saya kesini mempelajari Bojonegoro, mempelajari asal usulnya, sejarahnya, termasuk mempelajari sapa sing kok tak temoni bengi-bengi. Alhamdulillah Gusti Allah gampangno dengan malam hari ini tidak ada jadwal hujan. Moga-moga sampai akhir nanti Allah tetap sayang sama Anda dengan dalam bentuk tidak memberi hujan, tapi umpama ternyata Gusti Allah kayak hujan itu juga bentuk sayangnya Allah kepada kita. Umpama kalau klotek-klotek gerimis-gerimis, aku berharap sing ana banyu sing teko langit nang batikmu itu adalah pengantar anti corona. Tetesan dari kemurahan Allah SWT, tetesan dari syafaat Rasulullah SAW. Air upaman yang kok teko temen dan ini ku menyehatkan awakmu ya. Gampang rezekimu, terus nurukno keluargamu, terus ngidekno jodohmu. Nah, ini untuk Bojonegoro, ini mbahnya negara ya kan. Kowe endi Bojonegoro karo Indonesia. Temen gue nek gak ono Bojonegoro karena Indonesia ya kan. Jadi Bojonegoro aja sombong nang Indonesia tapi kudu ngerti posisinya yang sebenarnya lebih historis dibanding Indonesia. Jadi Indonesia ini ya aja nggak tahu diri. Aja Bojonegoro itu anak buahmu, karena Indonesia itu adalah putune Bojonegoro. Bahkan di Bojonegoro ini tidak hanya pasca abad 10 kerajaannya, tapi juga sejak jauh sebelum Masehi, sejak juta-juta tahun yang lalu sudah ada kehidupan di sini. Jadi nek zaman biyen kono-kono dinosaurus ini bisa ono kewan-kewan sing gajah sing bodine nemen sing gadingnya pirang meter Pak? Sampeyan ngomong Pak. 3,5 meter gadingnya. Nah, gadingmu pirang meter? paling 15 cm ya. Artinya ini Pulau Jawa adalah pulau paling kuno, pulau yang merupakan kumpulan lemah Swargo, dan di sini masuk tertua karena dulu iblis ketika dia membantah Allah terus diusir ke Swargo itu dunia di Pulau Jawa ini. Mulanya saya ingat akeh wong kerasukan iblis begini. Maka kita harus kuat imannya, tawakalnya, dan soal tawakal aku gak ragu-ragu rakyat Indonesia. Dukune kayak gini ada kayak gini, kok sing dodol apa ae. Oleh ngangkut-angkut yo apa iku.
sing kasur, sing mainan anak-anak sekian kali sekian meter dodol sembarang yang mereka penuh tawakal. Mereka orang yang sangat yakin terhadap rezeki Allah sehingga ada yang kayak apa tak parani tak dodolan untuk mencari nafkah bagi keluarganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekarang menghormati anak cucu kita yang namanya Republik Indonesia ya. Tapi sadarilah bahwa engkau adalah Mbak Indonesia. Nanti kita omong bareng-bareng interval atau jarak antara mbah kali cucu antara Bojonegoro ke Indonesia harus kita pelajari. Maka di tempat ini juga harus ada ide-ide yang lahir dari kesadaran itu. Nanti kita omongkan bareng-bareng setelah Ibu Bupati akan pihak mau pembukaannya. Saya ingat TKP untuk anak putu jenengi Republik Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mungkin kabul ya, kabul ya. Kesatuan utuhnya Indonesia, bercahayanya Indonesia dikabulkan Allah SWT. Dan anak muda yang dasar-dasar kehidupan saya ini, amin ya. Benar ya, mulai kan sing tenan uripmu ya, ya tulinan ya, kayak bapak-bapakmu sing wingi-wingi tulinan kakean cangkem tapi gak temenan ya. Kalau sing temenan ya, A nek BB siji loro aja. Loro tapi koma. A tapi aksen gitu. Ayo B ini ya temen ya. Istiqomah ya. Sidik, amanah, tabligh, Fatona. Sekarang kita dengarkan supaya resmi dan supaya berkah. Sohibul Baik Ibu Bupati akan membuka acara ini di rumah KPR. Bismillah. Kita mulai Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Silakan. Bercinta di tempat dan pada saat yang tepat, pada posisi yang juga halal dan baik-baik ya. Kecuali kalau pititan tahu dus Bapak. Sik ya, aku takon ngene sik. Sing pinter ngaji sapa? Sing biasa qiraah apa adzan apa selawatan. Ya, anak wedok Allah. Ya. Mas tadi yang angkat tangan? Sing angkat tangan maju-maju. Ya, monggo mas, itu, monggo mas, yang angkat tangan. Mas yang angkat tangan. J bapak, iya, monggo. Mas Helmi semua. Ini Rek, kita ini
Aku ingin Gusti Allah digelesek macam-macam untuk ilmu kita bersama dan hikmah masa depan kita bersama. Jadi aku gopo titik sing dhisik iki gak apa-apa sing ilmu sik ya. Sapa sing kepengin rabi karo iki? Kan beto ada guru-guru nemen dadi tempe penyet kan. Ya. Dene kaya ngono ya. Mas Helmi tolong aku njaluk wacana surat Al-Jumu'ah ayat Mas Helmi. Ayat 12 apa 10? Ayat 10. Ya. Pelahanan ya, alon-alon ya lesinau ya. Oleh hikmat diwaca iki ini untuk bekal workshop kita bersama. Bu, kita nanti tolong bapak-bapak tolong menjadi dewan juri atau penilai dari wong tua sing delok anak-anake. Nanti kita kasih hadiah yang kira-kira menarik untuk kita kasih hadiah ya Bu ya. Terus Bu hadiahnya Bu mesem Bu. Bu dicumbu Bu diapakno ya. Dibaca sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Iki saiki Mas iki sing maca dikira anu iki. Cek Bojonegoro iku karo Gusti Allah disayang. Mbok Gusti Allah ngene kok mbok arep Bojonegoro iki. Gak sia-sia aku gawe wong Bojonegoro mergo dhewe oleh macakno ayatku. Bapake kaya ngono ya kira-kira ya. Monggo ya, ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalat min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Ya, apa ya. Ana sing merasa luwe apik mari kita ke ayo maju. Ayo Rek. Alhamdulillah sih kayak mlebu ayat sapa yang sing wedok apa? Ayo Rek, sing wedok. Kak apa lanang kok ayo sing maca biasa pinter adzan selawatan kok Rek. So kira ayo. Masuk bukan negara. Ayo anu kok Rek. Ayo. Sapa? Entan. Berarti Udin, Anton atau Udin, ya, Tan, Rek, bismillah. Ayo Rek, masuk menegak pani Rek, masuk menegak dulu Rek. Ikhlas kok ayo kayak Bojonegoro Mas Anton iki. Tan. Oh kayak si Soko ya. Berarti apal awakmu ya, Ton? Apal ya? Oh, berarti hafid kan ya? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghi min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayo Rek. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tur. Kamu jadi disayang Allah kan yang orang ngaji terus temenan ya. Ayo Ton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تفلحون صدق الله العظيم. Ibu kesimpulannya arek Bojonegoro iki masih raine kayak debt collector. Tapi minta ngaji. Ini ya kira-kira ya. Tak cocok dari debt collector ya. Ngedani wong ya. Tapi minta ngaji. Ngono rek ya. Ibarat panjang iki masih ora ibu sosono tapi kelakone Arjuna. Masih ya, bener ya kira ya. Jadi saya ingin nih, wes matur nuwun wong loro iki, matur nuwun kembali ke tempatnya, tepuk tangan semua. Pelan-pelan ya Bu ya, saya mohon kita memandu bersama seluruh proses ini. Suwun ya. Jangan mau perkara ya. Nagih gampang. Nek wong nagih gak wani nembus awakmu. Kon nagih-nagih tak tagih gentil. Oke. Saiki aku kepingin kita bersama-sama sinau. Jadi aku tok sing ngandani kon tapi awakmu sing melok apa jenenge nek duduk ngerti ya. Menggali ilmu bersama-sama. Ini ayat saya pilihkan karena ada kata fantasyiru fil ard. Jadi kumang ngene, nek sembayangmu wis mari terus mlaku rono mlaku rene menyebarlah di bumi. Ono sing nang alas, ono sing nang pasar, ono sing nang pantai, ono sing perahu di segoro, ono sing nang bukit, ono sing gawe pariwisata di apa jenenge kira? Atas angin. Itu semua fantasiru fil ardi. Tapi di situ ada 5 poin yang merupakan terminologi atau urut-urutan perbuatan yang sebaiknya dilakukan manusia. Pertama adalah wa idza qudiyatis shalah, itu bagian pertama. Artinya ojo lapo-lapo nek sembayange gurung beres. Engko mesti mari ngono kata tadi. Karena ujungnya yang kelima adalah alakum tuflihun, kok kon dapat keuntungan. Kon kok badi. Nah,
ini makna umumnya seperti itu, tapi nanti kita bikin grup untuk mencari makna yang lebih khusus, lebih mendalam, lebih spesifik. Jadi iki awalnya adalah kudiati sholat, ujungnya di hulunya adalah kudiati sholat, hilirnya adalah la'alakum tuflihun. Engko iso oleh keuntungan kon, tapi kudu diurut siji loro telu papat limo. Ngene ya. Jadi pertama kudu beres sik sembayange. Nah sembayangku dimaknai sik engko. Sembayangku apa ya nek sembayang ping 5 tok tambah sembayang berat, apa sembayangku ya ono bentuk-bentuk liyane misale hatimu ya selalu sembayang, pikiranmu selalu sembayang, artinya selalu tunduk kepada Allah. Ya itu juga berarti sembayang. Ya kita kudiati sholat, terus fantasil fil ard, kon sakarepmu kon kate nang kantor, kon kate nang pasar, kon kate kaki lima, kon kate ojek, kon kate dodolan apa, kate nelayan apa sakar gak masalah, tapi itu namanya fantasilu fil ard. Terus yang ketiga Mas Helmi, poin ketiga, wabtaghu min fadlillah. wabtaghu min fadlillah, kalian semua menyebar mencari fadilah-fadilah dari Allah. Nah fadilah nanti kita cari bersama. Fadilah itu apa ya nek duit tok, apa ya berupa apa ya fadilah Allah itu. Ana sing oleh bojo, ana sing oleh seneng ati, ana sing ana kepedho apa, mendapat itu semua fadilah nanti kita cari bersama-sama ya. Terus Kemudian wadhkurullaha katsira. wadhkurullah yang keempat ya. Nggih. Ya, faktor keempat, bagian keempat adalah dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah. Jadi eling Allah iku kon duwe bojo ayu sing kok ilingi bojomu tak ayune. Kowe duwe bojo sing seneng nyelatu, sing kok eling-eling pas berangkat nyambut gawe iku bojomu tak nyelatune. Nek kamu kudu detail ya mikirnya ya. Jadi wadhkurullah, ingat sering-sering kepada Allah, itu maksudnya kan ingat Allah atau apa ingat Allah tok. Saya ingin kan karena ndelok bukit iki nek awan kan kuwe tok Bojonegoro kabeh ya. Iku kon eling Gusti Allah ta gak? Karena ndelok drijimu ngene iki eling Gusti Allah ta gak? Ndelok kucing jerantal eling Gusti Allah ta gak? Ndelok cacing ya, ndelok segara ngrasakno angin ngeden pas sing lak enak sih. Eling Gusti Allah ta gak? Ya ta gak? Kudu ngoyo nang momen ana pom bensin cik wadoh ya akhirnya minggir nang wit-witan terus gawe angka ya. Eling Gusti Allah ta gak? Jadi wadhkurullah katsiran itu artinya kita ingat kepada Allah ketika mengalami apapun. Jadi kon delok godhong aja gak eling Gusti Allah, ya kon ngalami warak aja gak eling Gusti Allah, kon lesu ya aja gak eling Gusti Allah. Kabeh kudu nggarakno awakmu eling Gusti Allah bener ya. Wis ndelok apa ae, krungu apa ae, marakno apa ae, ngalami apa ae awakmu, itu menyebabkan Anda ingat kepada Allah. Makanya disebut oleh Allah sendiri wadhkurullaha. Nah, itu adalah syarat-syarat 1 2 3 4 untuk produknya atau hasilnya adalah La'allakum tuflihun. la'alakum tuflihun. Jadi adakan satu kemungkinan atau semoga engkau atau apa terjemahannya apa itu? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Jadi kan lak ndelok badi terus harus ya. Nah, saiki badiku apa rek? Badiku apa? Badiku dodol saene kula saene dodol sakmono terus badimu akeh apa dodolan terus ana sing arek wedok tuku terus dadi bojomu iku ya badi iku badi pol ya. Terus mari ngono ternyata nyeladuan ya tadi badi iku apa rek? Apa badi iku mek dhuwit tok apa juga yang lain-lain. Berkah itu apa saja. Nanti kita perluas dengan grouping ya. Bener ya Mas Helmi ya. Jadi aku saiki njaluk 3 kelompok, minimum 3 orang untuk mendalami ini, terus nanti ada presentasi setelah setengah jam ke belakang. Ayo sopo, sing wani rek. Ayo silakan Mas. Setiap orang punya kedaulatan dan disiyokyakan untuk berani mendalami dan menafsirkan sesuatu. Kon kudu membiasakan tafsir yang jelas. Iki apa rek? Nek umpama kon
berpendapat gitu, jagung kok pangan tagak. Kon gelmangan mergo kon menafsirkan dan mengetahui bahwa ini jagung nak mesti dadi opo ae lho. Sembarang kudu kok tafsirno, sembarang kudu kok maknai, sembarang kudu kok simpulkan. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya 3 orang lagi. Ayo mas, ayo dikendolno rek, ayo wis. Ojo wedi apa-apa wong sembarang itu kok kudu nafsirno. Kon kagum tagak, kon nek kudu ngising krasa tagak. Tengah, enggak apa-apa. Ya. Krasa. Sing garai krasa iku apa? Kok kontrol nek kudu ngising. Karena ada mekanisme urat saraf dan saluran-saluran yang membuat kamu nanti merasakan sesuatu dan kamu menyimpulkan bahwa itu kepingin ngising dulu ya. Ngono ya. Iku lah satu sistem toh, itu kan satu rangkaian, satu racian urat saraf, otot dan lain-lain dan perasaan sedemikian rupa sehingga awakmu menyimpulkan aku kudu ngising. Terus kau nang di nek kudu ngising. Nang WC atau nang kali ngono ya. Kau nek ngising di kali, cion apa? Tong bikin ngising di kali. Iki ana pelajaran tekan Jombang kon nek sing dikali aja ning nggo pecut ya. Soale di Jombang ku ana toko dinyek karo tukang-tukang becak Allah dapurane toko iki mencalonkan diri jadi anggota DPRD terus tukang becak ngenyek Allah dapurane nek sing nggo pecut ae kate nyalek barang. Terus aku takon, "Napa nek sing nggo pecut?" Iki nek sing nggo pecut maksudnya ya napa? Dan niku nek ndodok ten kali niku dhek nggawa pecut, nek ana iwak notol taeke dipecuti. Lah terus maksudnya ya napa? Lah nggih wong taeke gak oleh ditotol iwak apa meneh duwike. Jadi kan nis iya DPR. Pokoknya wong Jawa Timur ku ono ae lah cangkeme iku ya Allah. Oke ya, sudah 3 kelompok. Mas Helmi sudah 3. Oke, Mas Helmi sekarang ngasih PR. Ya. Sebagaimana yang sudah dipandukan tadi. Oke. Untuk setiap kelompok saya harapkan bisa mencatat ayat tadi ya. Karena pertanyaannya berdasarkan ayat yang tadi sudah dibacakan. Lah duwe handphone kabeh mesti ono aplikasi Qur'ane ya. Nah, surat Al-Jumuah atau surat 60 ayat 10. 62 ayat. Surat ke-62 ayat 10. Surat Al-Jumuah. Al-Jumuah. Ya. Di Fantasiru itu karep Gusti Allah wis kono gawe pariwisata ya sakarepmu kon gawe dodolan apa? Koplo ya sakarepmu kon gawe mainan anak sakarepmu gawe odong-odong ya sakarepmu. Fantasiru fil artinya kan gitu. Nah, malam ini kan kita sedang mengurusi syiahiyah pariwisata dari apa yang kita sebut atas angin. Jadi ke atas angin Pak. Bayang yang angin di kini kan di dukur kan kayak sambelan kan dia jangan tapi gak apa-apa itu namanya idiom. Jadi maknanya konotatif tidak denotatif. Nek denotatif kan kayak sambelan. Allah bersinggasana di atas air, lah awakmu sekarang bersinggasana di atas angin dan tak dongakno aja sampai awakmu menene bersinggasana di atas api. Ngono ya. Berarti mlebu neraka kan. Kon melen di kon mlebu neraka lan neraka mlebu nang awakmu. Padha gak tetake ya. Kon diobong geni ya gak kuat, genine mlebu awakmu terus mlebu kon ya padha elak ngono ya. Tak dongakno muga-muga bersama Allah kelak wa arsyuha alal ma kata Allah, singgasananya Allah itu di atas air. Nek pemahaman itu di atas segala sesuatu yang sifatnya mencair atau luwes. Dan kepemimpin aliran air itu ada pada itikat baik manusia sehingga kalian di akhirat bersama Allah bersinggasan di atas sehingga nanti kon tak uri wiritan cek oleh tetesane kelembutan Rasulullah SAW. Ini ya, tapi kok ini diselesaikan dulu. Baik, teman-teman semua, setiap kelompok sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya ingin ulang tadi penjelasan Mbah Nun bahwa ayat ini ada 5 bagian ya.
Yang pertama faida qudiyatis sholatu. Jadi itu bagian pertama bisa dicatat. Kemudian fantasiru fil ard. Faida qudiyatis sholat nek wis sembahyang. Nek sembahyang wis beres ini kira-kira ya. Fantasiru fil ard itu bagian kedua, artinya menyebarlah kalian semua di muka bumi. Kemudian bagian yang ketiga wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah atau kelebihan dari Allah. Kemudian bagian keempat wadhkurullaha katsira, dengan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian bagian yang kelima adalah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ada 5 bagian. Saya harap semua setiap kelompok sudah menguasai. Sudah Mas? Sudah ya. Kemudian ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan yang dijawab oleh semua kelompok, setiap kelompok, dan pertanyaan yang kedua masing-masing beda. Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok adalah menafsirkan, ya ini tugas yang pertama, pertanyaan pertama, menafsirkan bagian 1 dan 5. Sebenarnya yang ditafsirkan bukan bagiannya tapi intervalnya ini loh, Rek. Hulu hilir ya lah. Sebab akibat. Nek ngene dadi ngono, ngono ya. Nek ngono dadi ngene misalnya ngono ya. Nah, itu yang ditafsirkan adalah sebab akibat dari hulu dengan hilirnya. Nek kon lesu terus mangan. Nek kon mangan terus wareg. Nek kon wareg ngantuk, nek ngantuk turu, nek turu lali sembarang gak tangi-tangi. Nah, yang ditafsirkan oleh semua kelompok adalah faida qudiyatis sholatu, terus menghasilkan endingnya nanti la'allakum tuflihun, jadi beruntung, mendapat keuntungan. Nah, intervalnya itu kemudian kamu tafsirkan dengan masing-masing PR untuk masing-masing grup 3. Oke. Kemudian yang kedua, sudah belum itu Mas? Sudah ya. Kemudian yang kedua, pertama untuk kelompok yang pertama dulu. Kelompok pertama menafsirkan atau berusaha memahami bagian kedua. Jadi fantasiru fil ard. Kemudian kelompok 2 atau grup 2 menafsirkan bagian 3 wabtaghu min fadlillah. Jadi sebenarnya semua udah paham tapi kan umum. Sekarang yang diminta dari kelompok ini adalah pemahaman yang lebih spesifik, yang lebih jero ngono ya. Wabtaghu min fadlillah itu karepe ya apa? Fadilah Allah iku apa wae tak ditulis secara lebih spesifik ngono ya. Oke. Kemudian yang kelompok ketiga menafsirkan bagian 4, yaitu wadhkurullaha katsira. Rere, tidak pernah ada forum seperti ini selama 15 abad adanya Islam, di mana wong saene kae dijak bareng-bareng nasional Quran. Biasa kabeh ku mangap terus diseni karo ulama elak ngono. Kene gak rek, kene awakmu kabeh punya kedaulatan dan punya akal sehat, punya hati untuk ikut menafsirkan. Dan tafsir kan sing bener ayate. Nek tafsir kan sing bener. Muga-muga bener ngono tok. Tidak ada tafsir bener itu tidak ada. Jadi muga-muga bener kabeh, muga-muga upama kurang bener karo Gusti Allah diterima ngono ya. Soale nek bener temenan kuwi gak iso rek, sing bener temen mek Gusti Allah. Nek awake dhewe iki mek nisbi itu iso bener, iso gak apik bener. Mulane Jawa duwe kata bener karo pener. B karo P gitu. Jadi kon duwe bojo malam pertama aja mek bener tapi kudu pener, tapi kudu pas ngono ya. Ojo munggah-munggah sing gak ya. Jelas ya. Jadi ngerti bedanya bener karo bener. Nah, benernya itu Allah yang tahu. Nah, Allah yang membimbing kita untuk dari bener ke bener. Oke. Jadi sudah
Oke, Semua ya. semua pertanyaan sudah terbagikan ke setiap kelompok. Setiap kelompok silakan mengambil tempat mungkin di kanan kiri panggung untuk Atau dari berdiskusi. warung atau apa. Ya, Dan sambil ngopi syukur juga boleh. kasih nama kelompoknya masing-masing berdasarkan wacana sejarah Bojonegoro. Misalnya awakmu Badik Madrim Situ Anggil Darmo, Situ ini Dewi Setiawati tau pomne ya. Oke. Ya. Tepuk tangan semua anak-anakku untuk nanti mereka akan presentasi dan yang menilai adalah Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari dan semuanya yang akan ikut membimbing kita bersama-sama. Syukur kita kasih hadiah Bu. Ditukokno pelumbungan tau apa luar. Terus disiapno karo Ibu rek. Mesti kon ngalem mesti. Ya ngono ya. Oke. Saya ingin rek. Ini kan daerah pariwisata yang dibangun, dicetuskan kemudian dilaksanakan. Ibu, kemarin di Polinema Malang itu saya mencoba bikin terminologi ini. Wong urip iku nek kon nglumpur rek, iku ana pembagian tugas. Mergo menungsa itu suuban wakobaila plural, dibikin bermacam-macam. Jadi misalnya wit-witan itu ada bagian oyot, ada bagian batang, ada bagian dahan, ada bagian godong, ada bagian kembang, terus engkau uwoh lah. Nek struktur 4 sebelumnya tadi itu tidak benar maka gak uwoh, ya tak kan? Uwoh itu hasil dari adanya kerjasama sekeluarga pohon tadi itu dari oyot sampai kembangnya sampai rantingnya ya. Itu pun ada keluarga besarnya lagi, oyot itu kayak semacam di bumi ya. Nah bumi ini berkeluarga dengan planet lain, dengan matahari, dengan alam semesta yang lebih luas. Jadi semua itu berkeluarga. Bulannya, oke. Dari situ teman sekalian, ini tempat ini kan dicetuskan, sudah dicetuskan. Jadi di birokrasi Kabupaten Bojonegoro ini juga ada pembagian tugas. Ono sing bagian duwe ide, winter duwe ide tapi gurung karan iso nglakoni. Cangkem itu, ada ini idenya kayak macam-macam kayak iso nglakoni. Biar ngomong jomblo tapi jomblo terus. Gak diimplementasi untuk mengkonversi atau move on dari jomblo menjadi suami gitu ya. Oke. Nah jadi ada pembagian tugas manusia siji sing bagian mencetuskan, loro sing bagian memproklamasikan atau mendirikan atau membangun. Nomor 3 yang bagian memelihara. Sing memelihara gurung karuan iso bangun, sing bangun gurung karuan iso memelihara. Ya tak ya. Ana wong ngomong iki sing tepak iki saiki anu rek dodol sate kambing misalnya. Tapi gurung karuan dhek ngerti carane tuku wedhus, gurung karuan ngerti carane masak wedhus tak ngono ya. Jadi ana sing bagian pencetus atau perintis, ada yang bagian pembangun atau pendiri, ada yang bagian memelihara, terus ada yang bagian mengubah atau mendobrak. Nah di setiap kantor harus ada pembagian itu. Dan ojo salah tempat. Nek sing bagian ngerobah ojo diomong ngerawat, engko dirobah-robah kabeh kantor rusak kok ya. Ibarat bal-balan sing kiper ojo dadekno striker, sing striker ojo dadekno kiper lah ngono ya. Wis kaya awakmu lah sebuah keluarga ana tangane, ana sikile, ana silite, ana cangkeme, ana mripate ya ojo dibalik ya. Nek mangan liwat ojo dibalik. Go. Soalnya aku tahu mengalami satu imajinasi bahwa silit sak dunia iki demo. Karena merasa didiskriminasi. Mosok sing enak-enak mlebune cangkem, sing gak enak-enak mlebune kita silit. Akhirnya silit menuntut supaya ada kesetaraan. Saya kira model anu lah, usum kesetaraan ya. Usum. Jadi ono saiki dhek njaluk satu mekanisme di mana nek mangan liwat silit, nek iki sing liwat cangkem. Jadi wong ku nek mikire gak bener macam-macam rek. Lanang karo wedok gak iso setara rek. Nek lanang ya bagian mengkurep, nek wedok bagian rumah. Masih iso diwalak-walik ya oleh ya. Ya, tetapi kan setara itu kan bendanya harus sama, fungsinya harus sama baru setara. Tapi kalau hakikatnya berbeda, substansinya berbeda, makhluknya berbeda, fungsinya berbeda, maka dia tidak bisa setara. Kesetaraan adalah ketika masing-masing difungsikan sesuai dengan. Jadi misalnya saya kiki pejuang perempuan njaluke anggota DPR
lanang 50%, wedok 50% baru setara. Bahkan itu masalah. Sing dadi anggota DPR iku lanange ta wedoke, ta pikirane, ta atine, karaktere. Aku takon. Sing dadi bupati ku ibuke wedoke apa pengayomannya, wataknya, hatinya, kasih sayangnya. Aku takon. Mbak lanang, mbak wedok, sing penting sayang karo rakyat, anu saya. Jadi duduk wedok yoba, lanang yoba, sing penting apik karo rakyat, bangun temenan bareng-bareng dirasakno ngono ya. Jelas ya. Jadi kesetaraannya ya apa gak ono kan kesetaraan. Mulai di Maya yang lanang wedok campur gak ono masalah mergo sing di kene gak ono lanang gak ono wedok, Pak. Sing ono iku wong sing golek hikmah, golek ilmu, golek barokah lak ngono. Lanang wedoke monggo sak karo urusanmu dhewe di kamar kono. Ya. Sing wedok karo bojone dhewe, sing lanang karo sabune dhewe. Oleh karena itu sekarang gini, saya takon, tapi ada kepastian bahwa nek kon kepingin bergaul karo wong, serawung karo wong, kepingin disenengi wong, kon kudu kon keras ta lembut. Bersikap lembut atau bersikap keras. Nah, seluruh ekspresi dari Bukit Atas Angin ini harus merupakan senyuman bagi semua masyarakat Bojonegoro maupun luar Bojonegoro, sehingga semua orang senang datang ke sini. Jadi prinsip dasarnya adalah kelembutan dan senyuman ya. Nek menteleng kan wong gak teko ya ta. Ashabul Kahfi di Dele Gusti Allah 309 tahun di dalam gua, kemudian ketika mereka keluar ke pasar, satu orang disuruh itu pesannya adalah wal yatalattof, hendaklah berlaku lembut kepada semua orang kan gitu. Jadi berlaku lembut itu adalah pedoman nomor 1 bagi semua urusan, baik manusia kepada temannya dan tetangganya atau semua masyarakat maupun pemerintah kepada rakyatnya atau siapapun kepada siapapun. Itu urusannya adalah wal yatalattof. Makanya di Quran zaman biyen, sing Quran sing kandel-kandel huruf kok biyen itu kan pas di tengah-tengah Quran itu kata-katanya adalah wal yatalattof, dicetak nek abang ireng kuandel dhewe. Wal yatalattof, maka hendaklah dia berlaku lembut. Dan nomor 1 Bojonegoro ini, nomor 1 adalah membangun segala sesuatu dengan kelembutan. Nah, saya ingin ngomongin dulu. Awakmu nombok dek kene iki mergo ndolek ilmu bareng apa mergo kon sak partai padha-padha gerindane utawa PDIP-ne, apa mergo sak mazhab padha-padha Ahlussunnah wal Jamaah, apa kon padha-padha wong Bojonegoro atau ada sesuatu yang lain? Apa yang membuat engkau berkumpul sampai ado-ado munggah rene? Tresna itu kan ono sing ditresnani, terus ono alat untuk menresnani. Ya sekare. Kayak legi ku lho, legi ku gak legi nek ilatku gak iso ngrasakno legi. Nah, ono ilat yang bisa ada saraf yang bisa merasakan legi, yang membuat gula itu tadi legi lah. Masya gula legi nek ilatmu gak iso ngrasakno tetep gak legi. Nah, kalau karena tresna dan mencintai, apa alatmu untuk mencintai? Misalnya kamu cinta aku cinta awakmu, tapi aku gak bisa mencintai nang awakmu rek. Nek aku gak duwe iku apa? Nah, rasa ana sing luwih jero rek. Nek rasa tok, nek ati tok ana sing luwih jero, ana sing luwih inti, ana sing luwih hakiki. Ya. Nah, aku iki nomokno ngene rek. Awakmu nglumpuhi gak mergo ndolek ilmu, gak mergo ndolek duwe, gak mergo sing aneh-aneh, tapi mergo awakmu itu dikei kelembutan, tetesan kelembutan di dalam jiwamu. Nggone aku karo ndek ndi, pokoke ndek jerone awakmu iku ono kelembutan. Itu yang membuat engkau ngalah di sini. Parkire gak royokan, antri yo telaten, ya toh? Karena Anda punya kelembutan di dalam jiwamu. Kelembutan itu dalam bahasa Arab namanya lutfun. Lutfun. Jadi itu yang membuat manusia lutfun itu kalau antar jenis itu namanya mawaddah. Jadi wong lanang iku ngerabi arek wedok mergo ana mawaddah di jero atine. Sing wedok yang ngono gelem dirabi mergo duwe mawaddah. Mulane kalimatnya kan duduk semoga menjadi keluarga yang
sakinah mawaddah rahmah, tapi kalimat yang tepat adalah dengan rahmat dan mawaddah dari Allah semoga keluargamu menjadi sakinah. Karena kasusnya nek rahmat itu tidak semoga wis mesti ono, wis mesti dikai. Mawaddah ya mesti dikai. Mulane kon rabi ku mergo duwe mawaddah berarti. Nah, setelah punya rahmat dan mawaddah kamu nikah terus berjuang untuk menjadi sakinah. Ngono rek ceritane, urut-urutane ngono aja. Jadi sakinah itu sesuatu yang diperjuangkan terus-menerus, gak tau leren. Kadang sakinah, kadang gak urip iku ya. Munggah mudhun. Melbu metu ngono rek. Itu harus diperjuangkan terus-menerus. Dan di Quran sakinah untuk perkawinan itu pakai kata sambung ila, tidak pakai fi. Kita dari kiai dulu ya. Nek cagak ikorek itu yaskunu fi. Pokoknya mancep wis permanen mancep, tapi nek atimu nang bojomu burung karuan permanen. Kadang-kadang mancep temen, kadang-kadang goyang-goyang temen, kadang gurung apa-apa wis kok tokno. Jadi dia masih belum tentu fi. Maka disebut litas kunu ila. Ila itu artinya sesuatu yang dinamis terus-menerus diperjuangkan. Ngono ya. Nah, saiki awakmu lomo niki litas kunu fi ta ila. Wis fi rek, mulane nglumpuk kaya ngene iki dan sabar sampai esok ya. Nasi iki gak usah sampai esok ya. Kesana aku ya. Soalnya aku menenang Pemalang, waduh menenang Pemalang gue ya. Tapi kan tetap harus diperjuangkan fi-nya supaya ila terus, supaya menghasilkan fi lagi ngono ya. Nanti bedane fi karo ila ya. Ini bahasa Arab ono kata sambung sing niku. Litas kunu fi sama litas kunu ila. Tas kunu itu kata kerjanya sakinah. Masdarnya atau kata bendanya sakinah, kata kerjanya yaskunu, sakana yaskunu atau nek wedok taskunu. Kalau engkau taskunu ngono ya. Nah saiki ayo Indonesia iki rek, nek anjene temenan bupatine selawatan waktu awal pidato, nek temenan anjene presiden iku wong Islam, nek anjene teman wakil presiden iku kiai, nek anjene teman kabeh iku nganggo Allahumma sholli sapi turute. Maka menurut saya yang terpenting adalah muga-muga Gusti Allah ngidinno awakmu iku oleh tetesane kelembutane atine Kanjeng Nabi. Jadi engko nek misale ana tletik ya, muga-muga iku ngeterno ngekei setetes kelembutan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon nek oleh tetesan iku rek, kon sembarang insyaallah gampang, sembarang insyaallah berkah. Dapat tetesan, jadi nek bahasa Arab itu kutrotu lutfi Muhammad. Ngono ya. Aku jawab Mbak Yuli, Mbak Nia, Mas Islami untuk maju ke depan. Ayo bareng-bareng nyuwun nang Gusti Allah. Kalau Bojonegoro lembut kok ya mesti kok ditekani wong ya. Tidak ada orang keras naik ke sini kecuali untuk kekerasan. Kalau orang naik ke sini biasanya karena dia punya kelembutan terhadap alam, punya kelembutan terhadap tempat pariwisata, punya kelembutan terhadap manusia di sini. Makanya semua konsepnya di sini harus diciptakan berdasarkan kelembutan. Mergo jenenge apa kira-kira? Atas angin ya. Angin itu atas ta lembut. Lah jelas toh. Angin itu lembut. Kon nggawa pedang pecok misalnya tawa ya pecok ya. Terus kok pecok nang kayu gini pecah ya kayu ini. Pecah ya. Nek kok pecok nang angin, anginnya terpengaruh tak gak? Pecah tak gak? Jadi sakti di angin karo kayu. Sakti di kuat di angin tawatu. Mulane atas angin harus kita sadari, maka semua konsepnya harus dengan kelembutan kepada siapapun saja yang kita harapkan untuk datang ke sini, benar ya. Jadi nek ati melembut kayak iso dipecok, Bang. Ngono. Kita kayak iso dipedang. Iso ta wong nyucus angin. Matek kan. Bongko kan jus kan iso. Tapi nek pedus iso. Wong iso. Agak iso, tapi nek angin gak iso, banyu gak iso. Maka wal ya tawatof, menjadi lembutlah engkau hidupmu, ngono ya. Nek hidupmu lembut kan gak iso diapa-apano. Kon iso ndelok angin. Ketok tagak. Saking lembutnya ya tagak. Jane iso ketok cuman gak ketok nek mripat telanjang karena saking lembutnya. Makanya kelembutan itu nomor satu malam hari ini ya. Kita sadari ya. Seluruh policy kalau bisa berangkat dari hati yang lembut dan konsep yang memang lembut. Ngono ya. Mbak Yuli, Mbak Nia, aku njaluk
Dan diewangi dibagi 3 grup Don. Yul seperti yang di Padang Bulan tadi malam lagunya ya, kita rubah. Sinabunyi. Ya. Gitu. Berarti nanti akan nyanyi lilir ya. Nanti setelah ini. Saya ini dibagi sih dan diwangi teknisnya Don. J. Berarti dibagi sekawan nggih, Bang nggih. Apa? Nggih, 4 bagian yang J. Oke. Kelompok 1 dulu, 1 sebelah sini. Dari gini. Dari sini pohon itu ke belakang sampai ke kiri. Ya, kelompok 1. Sini. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 ke belakang, kelompok 2. Halo kelompok 2. Halo kelompok 1. Jeneng sing khas Bojonegoro apa rek? Misale panganane ta darai. Ya, kelompok 1. Namanya Pak? Angling Darmo. Oke. Kelompok 1 Angling Darmo. Kelompok 2. Sebentar. Angkat tangan. Patung Semar. Watu Semar. Setuju? Watu Semar. Oke, Watu Semar. Watu Semar ketiga. Kelompok 3. Kelompok ketiga dari lampu ini sampai lampu itu. Menyok. Menyok, setuju? Oke. Hah? Ada usulan apa? Sekebuan. Angkat tangan. Hah? Malowo. Palowo Pati. Ada yang setuju Palowo Pati? Gue kelompok papat makanya. Wes, Menyok apa Palowo Pati? Menyok angkat tangan. Menyok angkat tangan. Palowo Pati angkat tangan. Berarti Palowo Pati. Oke. Kelompok 4 dari lampu sini miring ke sana. Itu kamera itu. Kelompok itu dari kamera itu ke belakang sampai mbak-mbaknya itu. Wah, nek mbak mengu atau ke kanan. Kelompok 4 G, apa namanya? Persibo. Ojo Persibo liyane wae. Kalisari. Itu apa toh? Wisata religi. Oh ya. Kali. Gon kali. Pusat jajan dan olahraga. Ya. Oke. Non sewu Bu, mboten napa-napa menika Bu. Ampun nggih. Oh, enggak boleh tuh sama Bu Bupati. Ayo. Ojo lah. Sing rada adoh guyangan. Apa liyane? Hah? Kayangan api. Kayangan api. Oke, setuju nggih kayangan api nggih kelompok 4. Sip. Oke, baleni meh. Rika mau napa, Mas? Angling Darmo, halo. Aku sing keloro lari. Watu Semar. Yang ketiga. Dudu ya. Takoni sik mau apa mau? Malowo Pati. Malowo Pati, Mam. Malowo Pati halo. Oke, kelompok 4. Kayangan api. Ya, disapa dulu. Kayangan api, mana suaramu? Oke. Mbak Yuli, sekarang coba dibacakan dulu. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi qalbi. Yang pertama. Yang kedua, Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi jasadi. Ingat nggih? Yang pertama tadi apa? Qalbi. Yang
kedua. Nah, sip. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi ruhi. Fi ruhi. Yang ketiga. Yang keempat, Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi hayati. Diingat ya, yang keempat fi hayati. Oke. Sekarang coba kita nyanyikan bareng-bareng dulu. Pembagiannya sih Don. Yang kelompok satu dapat Kolbi berarti. fi kolbi. Ya. Muhammadin. Sebentar, sekarang sing bareng sih lagi 1, 2, 3, 4 Oke, ya. makanya kula bareng ke malih lebih bareng. Oke, coba Mbak Yuli kita barengan semua. Ndak aminar. Itu semua tadi ya, yang bagian separuh pertama itu bareng, sing separuh per kelompok. J, Loh, Don. J. Monggo. Dengarkan dulu. Didengarkan dulu. Ya Mas. Oke. Oke, coba dulu. Untuk semua, untuk bareng, semua Ya. kelompok. Ya. Rabbana